Oke, ini film emang agak lain, bos. Bukan judulnya doang, emang judulnya sih agak lain. Tapi emang pas nonton filmnya juga agak lain juga nih. Ya, lu bayangkan ya. Konteks dari film ini adalah horor. Ya, horor konteksnya. Tapi eksekusinya itu komedikal sekali. Gue sampai ngakak-ngakak nontonnya. Tapi ditambahkan pula nuansa drama di filmnya. Gila gak? Jadi memang Indonesia sekali nih film. Cuma ya, gue menemukan satu permasalahan yang sangat-sangat fatal dari film ini. Padahal bukan gara-gara filmnya. Tapi ketika gue nonton bioskop, gue bener-bener kesel setengah mampus. Gara-gara, tunggu pembahasannya, kita rehat sejenak. Rehat sejenak. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton, Skip Blow On. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kali ini kita akan membahas film yang bener-bener agak lain banget ini bos film ya. Maka dari itu kita langsung masuk di segmen review. Dan seperti biasa, kita bakal kasih kalian review non-spoiler. Jadi kalian bebas dari yang namanya spoiler. Cuma ya kalau bisa nonton dulu lebih bagus lagi. Nonton dulu filmnya baru kesini. Atau misalnya kalau kalian belum yakin mau nonton filmnya atau enggak, nonton dulu video gue kali ini. Kita bahas secara experience gue saat menonton. Dan gue jamin kalian akan keracunan untuk menonton film agak lain yang satu ini. Oke, ini film disutradarai oleh Mas Muhatli Ako. Dan produsernya the one and only Mas Ernest Prakasa. Dan Dipa Andika, oke? Jadi dari produsernya ya Mas Ernest memang lagi sering-seringnya jadi produser. Kalau nggak salah nanti ada film apa lagi, Mas Ernest juga tuh kalau nggak salah produsernya. Kemarin kita habis nonton Jatuh Cinta Seperti di Film-Film, salah satu film Indonesia terbaik yang pernah gue tonton, produsernya Mas Ernest juga. Nah, kali ini juga produsernya salah satunya Mas Ernest dan dibintangi oleh 4 orang yang dari channel YouTube ini agak lain. Kalian bisa cek di YouTube ya, agak lain. Jadi dari podcast sebenarnya dan mereka bikin film di sini. Ada Mas Oki Rengga yang pertama, Mas Boris Bokir, Bene Dion, dan yang terakhir ada Indra Jagel. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat konteksnya dari YouTube yang mereka udah lumayan lama bareng-bareng bikin podcast, ya kalian harusnya udah nggak usah kaget lagi nanti ketika nonton filmnya. Ini bener-bener natural sekali komedinya, organik sekali, nggak dibuat-buat karena memang chemistry-nya sudah kebangun sesolid itu. Karena ya mereka berempat ya orang tiap ya selalu bikin video bareng gitu kan, ya pasti chemistry-nya udah anggapannya ketika acting tuh tektokannya tuh udah enak banget gitu. Sangat-sangat mengalir. Oke, gue pengen ceritain dulu. Jadi buat kalian yang penasaran sebenarnya agak lain tuh apa sih? Bahkan ketika gue trailernya, gue waktu itu kalau nggak salah pertama kali trailernya pas nonton film 13 Belum di Jakarta ya. Gue nonton ada trailer ini, gue liat ini menarik juga sih, kocak sih dari trailernya. Tapi gue nggak dapat bayangan ini film tentang apa. Jadi gue kasih tau bayangannya dulu ya. Oke, sinopsis singkat dari film agak lain ini adalah mengambil set tempat di pasar malam. Jadi memang Indonesia sekali, dimana ada salah satu wahana di pasar malam itu wahana rumah hantu ya. Jadi diceritakannya ada 4 orang yang bersahabat ya, yang namanya sama-sama kayak nama pemerannya gitu. Jadi ada Oki, Bene, Boris, sama Jegel. 4 karakter ini diceritakan punya permasalahan masing-masing. Mulai dari Oki yang mamanya itu sakit, dia harus cari obat untuk bisa bikin mamanya sembuh lagi. Atau Boris yang pengen membanggakan orang tuanya untuk menjadi anggota militer gitu kan. Abis itu ada Bene juga yang pengen nikah, pengen kawin. Ya cuma dia bermasalah nih sama bapaknya pacarnya ini yang memang yang banyak mau gitu. Dia kalau mau nikahan undangannya harus 1000 orang. Abis itu harus ada pakai gedung gitu ya. Dan yang terakhir si Jagel ini juga terlibat dalam utang judi gitu. Jadi mereka berempat sama-sama memiliki dalam rata-rata tuh masalahnya itu masalah ekonomi ya. Makanya mereka di sini bertugas untuk merenovasi rumah hantu yang gak ada serem-seremnya nih rumah hantunya gitu. Jadi mereka bikin lebih serem, mereka tambahin speaker, mereka bikin makeup yang lebih keren, kostum-kostum yang lebih keren, peralatan production yang lebih keren lah. Jadi pas masyarakat masuk ke wahana rumah hantunya lebih takut gitu, sehingga mereka juga dapat duitnya lebih banyak. Tapi ya, yang jadi permasalahan utama dalam film ini adalah suatu ketika ada satu orang yang masuk ya, dan dia punya penyakitan jantung gitu, dan ditakut-takutin dengan yang udah direnovasi, jadi serem banget gitu. Saking seremnya dia
kaget, pingsan, mati bos di tempat ya. Jadi bener-bener mati, dan ini memang nuansanya di bawahnya konsepnya tuh horor gitu, konteksnya horor. Bener-bener mati dikubur di situ. Jadi permasalahannya mereka berusaha menutup-nutup itu. Ada orang yang mati. Bahkan orang ini anggota politik gitu. Disiarin di berita. Ini orang kemana? Hilang. Nah, mereka berusaha menutupi jejak ya matinya orang tersebut di wahananya mereka sendiri. Dan itulah permasalahan dari film agak lain ini. Ya, dari sinopsis singkat yang tadi udah gue cerita, harusnya kalian dapat gambaran lah mengenai film ini yang memang menurut gue kesannya Indonesia sekali. Dari latar tempat di pasar malam gitu kan, wahana rumah hantu, ya kan, Indonesia sangat-sangat identik dengan genre horor. Jadi memang di sini konteksnya itu pengen membawakan horor tapi dibawakan lebih komedikal. Jadi nggak ada serem-seremnya sama sekali menurut gua. Kalian juga nggak bakal takut ya. Cuma disitulah kerennya buat gua, karena memang konteksnya horor itu bisa mengamplify bagian komedinya. Karena memang menurut gua dua genre ini sangat-sangat nikmat gitu kalau digabungkan menjadi satu gitu, antara horor sama komedi. Cuman tergantung aja tuh lu mau fokus ke bagian mananya gitu. Kalau dalam film ini ya memang fokusnya ke komedinya. Seberapa ngakak empat orang ini, karena memang empat orang ini kan backgroundnya komika ya. Jadi udah pasti bisa bikin nuansa sangat-sangat komedikal dengan konteks horor. Tapi yang gue harus acungi jempol lagi, banyak banget momen emosional di film ini yang bisa bikin kalian tuh nangis. Bisa bikin kalian langsung switch dalam sekejap. Dari yang awalnya lu ketawa terbahak-bahak, tiba-tiba lu bisa dibikin kayak mellow. Nah, ini sebenarnya yang jadi permasalahan utama yang tadi gue bilang di opening. Kenapa bang? Ya, jadi permasalahan paling fatal dari film ini sebenarnya bukan gara-gara filmnya. Nanti ada beberapa kelemahan gue pengen kasih tau juga. Cuma yang paling parah sebenarnya yang gue bikin gue keganggu pas nonton adalah penonton di sebelah gue satu bioskop. Mohon maaf ya. Lagi-lagi nih, ini pengalaman yang sama berulang kali gue pas nonton di film jatuh cinta seperti di film-film. Ketika itu, ya, gue inget banget harusnya adegannya itu sedih, tegang, tense. Lagi marah-marah. Mas Ringo Agus sama Nirina Zubir tuh lagi berantem gila-gilaan dengan acting yang keren banget. Tapi gue nggak ngerti kenapa penonton Indonesia tuh selalu nggak bisa memahami fase. Mereka sama sekali awalnya komedi kan, itu mau di-switch sebenarnya. Tapi malah mereka ngira ini marah-marahan dalam konteks komedi. Padahal enggak. Paling ini udah switch gitu. Gue yakin sutradaranya juga penulis naskahnya pengen nge-switch ke dalam narasi emosional gitu, mellow. Tapi ya gue nggak ngerti. Mungkin karena memang udah kebiasaan nonton yang kayak begitu-begitu, yang komedi-komedi, yang horor, yang memang nggak ada build up fase yang bagus gitu, makanya agak ngaco, maksudnya nggak bisa memahami situasi dan kondisinya ketika menonton film. Jadi gue keganggu sekali. Harusnya ya gue bener-bener bisa ikut ke bawah emosi. Gue udah mau jujur udah kayak anjir, udah mulai melo gitu ya. Ketika tiba-tiba lu bayangin dari komedi, ya gue suka nih. Ya jadi kata enak, bisa dari komedi ya tiba-tiba bisa langsung jadi melo, bisa jadi sedih. Tapi ya penonton sekitar tuh banyak yang nggak memahami, ada yang masih cekiki gitu ngakak. Jadi gini kayak apa banget sih lu, kan agak jadi kebawa kesel gue nontonnya. Ya tapi balik lagi nih, kalau misalnya kita mau ngomongin setiap adegan yang ditampilkan di film ini buat gue menampilkan vibes yang seharusnya. Ketika komedi bener-bener ngakak sampai kayak orang gila, tapi ketika momen drama itu masuk, gue juga bisa dibawa mellow. Gue berasa kayak nonton film Three Idiots. Kalau kalian pernah nonton, salah satu film India yang menurut gue kayaknya ya bisa gue bilang yang terbaik kali ya yang pernah gue tonton, film Bollywood gitu ya. Three Idiots bisa dicek, kalau nggak salah di Netflix masih ada nggak ya. Nah, Three Idiots tuh itu kan bener-bener ngakak gitu ya, ketawa, tapi bisa tiba-tiba ya dari yang awalnya narasinya komedi, bisa tiba-tiba nanti ada adegan bunuh diri lah. Gila kan, lu bayangkan ya, itu kan kontradiksi yang pengen dihantam gitu ya, langsung switch gitu dalam sekejap, dan itu langsung kayak jek gitu di hati gitu ya. Tapi gue inget ketika gue nonton Three Idiots pertama kali, gue nonton di sekolah, sehingga ya gue nggak tahu ya kalau teman-teman gue di sekolah tuh ya pas ketawa-ketawa banget, kita ketawa bareng-bareng. Tapi ketika memang masuk ke mode sedih, semuanya langsung terdiam, tertegun. Gue nggak tahu kalau ya netizen Indonesia emang nggak tahu lah ya, tidak bisa memahami fase lagi-lagi. Cuma gue harus shout out banget sama setiap karakter yang ada di film ini, bener-bener deep dalam pendalaman karakternya memang. Cuma paling sayangnya buat Mas Indra Jegel kayaknya karakterisasinya kurang sedalam karakter lainnya gitu. Memang buat gue tetap kayak star utamanya lebih di Oki Irengga sih ya. Mas Oki Irengga memang kayak lebih jadi starnya lah di film ini, meskipun ya mereka bagi rata 4. Cuman Mas Oki itu lebih stand out lah di film ini dengan konflik dia dengan mamanya yang sakit itu jauh lebih dalam gitu. Lebih sering dipertontonkan di film ini. Dan memang actingnya juga gue gila sih Mas Oki Irengga. Pas lagi ngakak mukanya bener-bener kocak pas dia opening ya, ketika dia di situ dipermalukan jadi kayak bencong gitu, itu kocak banget. Tapi ketika dia nangis itu dapet loh emosinya, gila tuh ya. Cuman ya untuk yang lain bagus, tapi untuk Mas Indra Jegel lagi-lagi
kayaknya karakterisasinya kurang diperdalam di film ini, memang lebih soft dibandingkan yang lainnya. Dan lagi-lagi karena memang mereka udah bikin podcast agak lain, jadi kayak misterinya itu sangat-sangat enak sekali. Setiap obrolan di situ seakan-akan kayak nggak dibuat-buat. Lagi-lagi kalau komedi itu kan ya kita caranya gimana nulis naskah yang bagus supaya bisa bikin penonton ketawa. Ini tuh seolah-olah ya kayak live aja, lagi live kita nonton mereka lagi stand up gitu loh, dengan ala-ala sketsa. Jadi setiap sequence dari film ini semuanya kayak sketsa gitu ya, dibikin kita narasi kocak. Mereka seolah-olah berakting untuk membuat kita tertawa, dan itu works organik sekali tanpa terlihat dibuat-buat. Dan kombinasi berbagai macam rasa, seolah-olah gue kayak lagi makan es krim matcha, vanilla, strawberry, coklat gitu, kayak digabungkan tapi ngeblend, tapi tetap enak-enak aja gue makannya gitu. Jadi lu bayangin dari yang komedi, memang narasinya banyak kan komedi ya, eksekusinya cuma kayak ketika ada adegan romance juga dapet, kata-kata pemilihan kata-katanya dapet, ketika mereka lagi tegang, tense, karena mereka dalam keadaan situasi yang darurat, suspense-nya juga kadang-kadang juga dapet. Jadi ya enak aja meskipun aneh, tiba-tiba begini, tapi dalam satu benang merah yang jelas gitu ini film. Gue sukanya gitu. Dan benang merah tersebut adalah permasalahan ekonomi. Pengen ngomongin itu aja ya, ngomongin permasalahan ekonomi dalam Indonesia seperti apa sih situasinya. Ini gue suka nih. Jadi film ini menggambarkan situasi ekonomi dari kelas bawah udah pasti di sini ya. Mereka miskin, gimana cara mereka mencari uang demi keluarganya, demi pasangannya. Itu kan narasi yang pengen dibawa, dan tetap juga membawakan narasi digitalisasi ya, digitalisasi ala-ala kayak TikTok. Dibawa juga di sini narasinya seperti apa sih ya. Oh, FYP bisa bikin viral gitu. Dikasih tahu juga di sini apa-apa jangan spal gitu kan, ada kata-katanya di sini kalian bisa lihat. Jadi membawa konteks Indonesia di masa sekarang di mana banyak banget strata sosial tapi digabungkan menjadi satu di film ini. Nah, kerennya lagi yang gue suka dari film ini adalah pergerakan kameranya. Ini bener-bener gue nggak nyangka sama sekali, karena gue kira kan ini film komedi yang kayak Indonesia begini ya udah, yang penting kan aktornya gimana caranya, naskah sama actingnya itu memberikan nuansa komedikal yang bisa bikin kita ngakak. Karena kalau misalnya kita berkaca ke film-film komedi sebelumnya, lebih ke ya kalau misalnya ngakak just like that gitu ya udah. Kalau misalnya udah bikin ngakak itu pasti udah berhasil, udah pasti banyak yang nonton, banyak yang suka. Tapi menurut gue ini film jauh pengen meningkatkan level komedi Indonesia gitu ya, dengan cara apa, pergerakan kamera. Jadi setiap pergerakan kameranya itu menentukan vibes dari filmnya. Jadi ketika nuansanya komedi, pergerakan kamera juga komedi gitu. Kalau komedi kan ciri khasnya dengan zoom pelan-pelan gitu ya, dengan cara cut-to-cut-nya. Jadi menampilkan kesan komedi yang lebih instan, pam gitu, dengan ngomong yang cepat gitu ya, dengan pergerakan kamera yang juga ya udah berganti-ganti seperti itu. Tapi ketika vibes dan tone-nya berubah menjadi tegang, menjadi marah-marah, nanti kalian lihat di midpoint dari film ini ya, di fase tengah gitu ya, dimana mereka udah mulai berantem gitu, satu kelompok ini mereka berempat, dan Mas Oki lagi-lagi, Oki Renga kan udah pernah marah-marah di dunia nyata ya. Jadi gue udah bisa bayangkan ketika marah pasti udah real banget tuh, actingnya udah pasti bener-bener marah. Cuma yang bisa gue keren itu ketika marah-marah, kamera juga berubah gitu. Dari yang awalnya pergerakan kameranya itu cut-to-cut lebih ke komedi banget, ini bisa tiba-tiba jadi kayak long take, semacam long take lah, meskipun nggak lama-lama banget, tapi ya lu bayangin pending gitu ya, dari yang pergerakan manusia dari sini, blockingannya jalan ke sini, jadi satu shot aja gitu, satu long take, itu menampilkan kesan yang lebih ada urgency dalam satu scene tersebut, ada ketegangannya, ada intensity yang naik. Nah, ini yang gue tadi sebutin, ketika harusnya kita memahami pergerakan kamera tersebut mulai dibangun tense dengan Mas Oki yang memang mulai marah, gue udah mulai ngerti, oh ini udah bukan komedi lagi nih. Ini adalah puncak klimaks permasalahan, bukan puncak klimaks sih, klimaks di pertengahan, makanya midpoint bisa gue bilang. Nah, tapi lagi-lagi penonton sebelah gue nggak ada yang ngerti gitu. Jadi kayak ketika harusnya pergerakan kamera udah seperti itu, Mas Oki udah marah-marah gitu ya, masih aja ngira ya ini masih komedi. Ya, marah-marahnya masih marah-marah bercandaan doang, jadi pasti pada ketawa. Ini gue agak keganggu sedikit. Dan terakhir buat gue yang jadi plus point dari film ini ya, ini gue respect banget ya, gila. Lagi-lagi dibawakan narasi agama lain di film ini, bahkan sempat disaing-saingin ya, sempat dipias-piasin ya. Ini kita sebenarnya mau ngomongin toleransi ya, gimana caranya ngebawa ya, kan di Indonesia lagi-lagi nih agak sulit gitu, agama itu sama agama yang lain sering banget berantem, terutama di sosmed gitu, yang di sini dibawakan secara narasi gitu, secara skenario, tapi jadinya lucu, jadinya komedi ya. Itulah ya, kita kadang-kadang harus bawa secara komedi sehingga intensity itu di dunia nyata agak berkurang sedikit. Dan di sini memang Kristen, lagi-lagi gue seneng sih belakangan ini film
film-film Indonesia mulai membawakan narasi Kristen di film-filmnya. Kayak kemarin kita ngomongin film Sehidup Semati ya, reviewnya bisa dicek tuh. Itu kan konteks Kristenan gitu kan. Atau misalnya film 13 di Jakarta, lu bayangin ada satu adegan di mana itu di gereja gitu kan. Gua kaget tuh jujur ya. Gue jujur kaget tuh bisa tiba-tiba shotnya tuh di gereja. Jarang-jarang sekali, dan di sini memang bawain lagi nih dengan ya ada di sini ada yang anggota yang Kristen juga gitu, dan mereka berantem. Lu menghina ulama lu, lalu lah enggak, siapa yang menghina ulama gitu kan, lalu giniin pendeta. Itu jadi persaingan itu dibikin secara komedi, jadi ya lebih cair aja lah suasananya. Ya mungkin berikutnya agama-agama Buddha, Hindu mungkin bisa dibawakan juga ya dalam film-film Indonesia. Bakal lebih multikultural lagi, lebih menarik lagi buat gue. Selebihnya untuk film ini buat gue super duper ngakak sekali. Gue bisa bikin sampai kayak bener-bener ketawa lepas gue. Di bioskop tuh nontonnya kayak hahaha, pakai tenaga gitu ya. Aduh, sampai sakit jantung gue gara-gara ketawa. Cuman tadi bener-bener gue kayak ketawa lepas gitu. Kadang-kadang film-film kayak misalnya Guardians of the Galaxy misalnya, MCU kan, itu kan film-film superhero komedi gitu. Cuman ya ketawanya tuh lebih ketawa yang soft gitu ya, kayak gitu ya ketawa. Tapi ini tuh bener-bener ketawa ngakak. Karena mungkin memang relate kan, orang Indonesia. Memang Indonesia dulu kekuatan itu. Ini yang sebenarnya kita harus tonjolkan dari Indonesia gitu. Mau kita bawa ke action nanti ke misalnya siapa tahu Indonesia bisa bikin sci-fi, siapa tahu, tapi pengen tetap unsur-unsur kerakyatan seperti ini yang memang bisa bikin relate sama masyarakat Indonesia. Ya itu yang gue pengen. Tapi gue ada temukan beberapa kelemahan dari film ini yang memang agak sedikit mengganggu ya. Pasti lagi-lagi film Indonesia masih banyak yang perlu dibetulin buat gue, itu terutama bagian ceritanya ya, plot cerita. Di film Agak Lain ini buat gue terlalu dragging ya. Dalam artian tuh dragging terlalu dibuat lama filmnya. Ini kan film 2 jam, lu bayangin. 2 jam bos, jarang-jarang ya film komedi kayak gitu 2 jam. Jarang gak sih? Agak kelamaan buat gue, harusnya bisa dibikin 1 jam 40 menit gitu. Bisa dipotong 20 menit dalam artian setiap scene dalam film ini buat gue terlalu mau dibikin sketsa sekali. Jadi kayak scene A masukin cerita komedinya gimana ya kan, obrolan komedinya, scene B obrolan komedi lagi, scene C obrolan komedi lagi gitu. Jadi terlalu lambat sih buat gue ya. Buat gue terlalu agak lama. Mungkin di awal-awal agak fresh cepet, tapi ketika mulai masuk ke tengah, mulai ke akhir kok makin lama ya. Maksudnya setiap scene itu selalu dimasukkan narasi perbincangan komedinya lagi gitu. Jadi buat gua harusnya bisa dibikin lebih cepet fasenya dengan cara ya gak harus semuanya dibikin komedi gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak ya sekedar jalan tak lebih cepet ya, sekali-sekali baru dimasukin perbincangan komedinya gitu ya. Tapi ya itu sih menurut gua. Tapi ya gak terlalu yang sampai ganggu banget juga sih untuk film ini. Gua masih sangat-sangat masih enjoyable banget, masih ngakak gua nonton filmnya. Ya cuma sayangnya itu kalau misalnya dibikin ya dipangkas 10 menit 20 menit atau 15 menit bisa lebih cakep, lebih pas aja tuh ya sampai di akhir gitu buat gua. Sama terakhir product placement lagi-lagi ya. Mungkin kalian banyak yang benci banget untuk product placement di film-film Indonesia karena memang terang-terangan ya seringkali tuh kayak agak gatel gitu ya, lagi ngomongin hal-hal misalnya fiksional gitu ya, yang lagi gue lagi nyaman didongengin gitu, lagi nyaman dibikin entertain, tapi tiba-tiba dimasukkan iklan gitu, semacam iklan. Jadi kayak ya agak ganggu. Cuman kalau buat gue pertama-tama awal-awal nanti kalau bisa lihat kayak ya product placement-nya masih dibawakan secara terang-terangan tapi komedi, dibawa secara komedi. Jadi benar-benar dipaksa terang-terangan nih, tapi justru dari terang-terangannya itu dibawa ke komedi, arahnya nuansanya komedi. Jadi ya masih sejalan sama tone dari film ini. Awalnya gue masih mikir gitu, jadi masih ya oke lah. Tapi yang mulai kedua udah mulai kayak kalau buat gue sih harusnya itu ya kayak satu aja lah kalau mau dibikin yang terang-terangan ya. Satunya mungkin lebih subtle gitu, yang lebih nggak terlalu gimana banget gitu, nggak terlalu sampai diomongin atau gimana. Jadi kayak agak keganggu dikit sih untuk yang keduanya ya. Tapi yang ya pertama kalau mau dibawa emang komedi bener-bener di belak-belakan gitu ya oke juga sih, sebenarnya kreatif juga. Ya itu aja sih untuk review gue mengenai film Agak Lain. Jadi kalian wajib banget nonton film ini karena buat gue ini film yang sangat-sangat fresh untuk di tahun 2024, sangat-sangat ngakak, sangat-sangat bisa bikin kalian juga emosional. Jadi kalian coba perhatikan fase dalam film ini, jangan sampai salah memahaminya. Oke, untuk final score film Agak Lain dari Ngelantur adalah 8/10 ya, solid 8 yaitu alias cakep banget sumpah ya, cakep banget. Ini udah masuk dalam kategori yang bagus ya film. Sumpah ini 8 tuh ya balik lagi ya, setiap kali Ngelantur review itu final score-nya gue compare sama semua dari negara-negara lain, dan memang ini kan kekuatan kita di sini. Lu bayangkan horor, drama, komedi, itu kan 3 genre kekuatan utama di Indonesia digabungkan menjadi satu, ya pasti kita kuat di sini, solid. Makanya gue bilang ya 8 udah. Ya paling yang kalau bisa saingin kita kan ya Thailand gitu, yang memang Asia juga sih ya. Kalau Hollywood kan nggak bisa tuh menurut gue bikin nuansa seperti ini ya, nggak bakal bagus gitu ya. Cuman ya kalian wajib banget tonton, kita dukung, kita support
perfilman lokal, gue sangat-sangat rekomendasiin film yang satu ini. Jangan lupa kalau misalnya kalian pengen beli baju official merchandise dari Ngelantur nih, Samurai Vader nih, gue yang gambar pakai tangan gue sendiri, gue sketsa ya. Bener-bener idenya orisinal dari gue, konsep dari gue, filosofi dari gue. Kalian bisa interpretasi secara sendiri gitu. Ini merchandise dari Ngelantur, logonya saya lihat keren sekali, manual printing ya, plastisol. Jadi mau berapa lama tahan sekali bajunya, apalagi bahannya Cotton Combat 24S, cakep sekali. Dan kalau kalian pengen join grup WhatsApp kita, join aja, link gue taruh di bawah di grup Ngelantur Corps sama 900 Ngelantur Corps yang lain. Kita ngobrolin seputar perfilman dan TV series. Kalau kalian pengen join membership kita juga udah ada, silahkan join. Kalian bisa dapetin berbagai macam benefit. Nanti mungkin gue bakal jelasin di video terpisah. Ditunggu aja ya untuk membership community. Kita jumpa di segmen review-review berikutnya. Bye-bye semuanya.